warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama, NPM saya 2021 4350 1593 dari kelas S8O. Di sini saya akan menjelaskan program saya, yaitu penerimaan beasiswa di sekolah SMK Bina Putra. Eh, ini untuk tampilan halaman login eh, untuk masing-masing user ataupun si admin. Oke, di sini kita sebagai user terlebih dahulu, jika kita belum punya akun, kita akan bikin akunnya dulu. Lalu kita masukkan username-nya, yaitu misalkan Dani, emailnya dani@com, passwordnya misalkan Dani123. Kita daftar dulu. Nah, kalau sudah, masukkan username-nya dan passwordnya. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari si user. Tampilannya seperti ini. Ada sidebar dan menu-menu yang ada di sidebar ini. Nah, ketika kita mau cari informasi beasiswa, bisa langsung diklik aja, lihat info, ataupun pendaftaran, cek status juga bisa langsung diklik-klik aja kalau emang tidak mau dari menu sidebar ini. Tapi kalau mau dari menu sidebar tinggal diklik aja, lalu klik apa yang mau dicari. Misalkan ini adalah informasi beasiswa. Nah, user itu pasti bakal melihat nih beasiswa mana saja yang tersedia di SMK Bina Putra ini. Nah, kebetulan beasiswanya itu ada beasiswa unggulan dan KJP. Nah, tinggal dilihat jenis, jumlah dana, kota, dan periodenya, dan syarat-syaratnya ada di sini semua. Kalau misalkan di sini kita ada banyak jenis beasiswa, tinggal diklik aja jenis beasiswanya misalkan atau namanya misalkan beasiswa unggulan. Tinggal searching dia akan muncul beasiswa unggulan ataupun sebaliknya eh, KJP. Nah, seperti itu. Oke, lanjut kita akan jika si user siswanya ini sudah menentukan beasiswa jenis beasiswanya yang mau diambil apa, lalu klik pendaftaran nih. Menu pendaftaran, isi form-formnya dulu. Tadi namanya Dani, nama lengkap Dani Kurniawan. Jurusannya apa? Misalkan multimedia, tempat tanggal lahir Jakarta, 05 Agustus 2002, 2002. Alamat lengkapnya Jalan Keramat Raya. Nomor teleponnya, agamanya pilih, NISN-nya berapa, lalu kelasnya dia kelas berapa, misalkan di sini kelas 11 ke 11 mm misalkan multimedia. Nilai rapot rata-ratanya berapa, misalkan dia 92. Nama ayahnya siapa, eh, nama ibunya, nah pekerjaan orang tua apa, misalkan karyawan swasta. Jumlah penghasilan per bulan si orang tuanya berapa, misalkan 8 juta. Satu. Jumlah saudara misalkan ada 3. Pilih beasiswanya tadi ya, dia misalkan beasiswa unggulan atau BU. Nah, masukin dokumen pendukung. Misalkan dokumen pendukungnya itu
ini ya. Lalu tinggal klik aja kirim. Nah, kalau sudah, dia akan masuk ke status nih. Dilihat dulu namanya Dani, cek status. Data tidak ditemukan karena si adminnya berarti belum proses beasiswanya si Dani gitu. Nanti kalau misalkan udah diproses di sini akan ketahuan nih prosesnya seperti apa, dia statusnya seperti proses verifikasi data kah, pengecekan kah, atau hasilnya. Oke. Nah, kita akan ke logout dulu ya. Kita akan masuk ke sebagai admin atau TU-nya. Nah, kalau admin itu seperti ini, admin, passwordnya admin juga 123. Nah, ini adalah eh, tampilan dashboard dari sisi admin. Di sini ada sama seperti yang user punya, tapi di sini ada jenis beasiswa, pendaftaran, diterima dan ditolak. Nah, ini adalah tampilan dari si statik penerimaan beasiswa tersendiri, ada ditolak, jenis beasiswanya, pendaftaran, dan diterimanya. Oke, lanjut. Di sini kita akan klik menu data beasiswa. Nah, ini untuk kita kalau emang mau menambahkan jenis-jenis beasiswanya. Di sini kan ada daftar beasiswa baru dua. Nah, ketika kita mau tambah beasiswa, di sini nama beasiswanya apa? Misalkan LPDB. Nama beasiswa misalkan KIP. Jenisnya program pemerintah. Dananya berapa? 10 juta misalkan. Kuotanya berapa? 200. Periode pendaftaran misalkan segini. Persyaratannya foto, eh, fotokopi, KTP, fotokopi ijazah, SMP, dan lain-lain. Simpan. Data berhasil disimpan. Nah, kalau udah, nah ini akan muncul seperti ini. Di sini kalau mau ngedit langsung bisa diedit di sini. Nah, kalau misalkan nggak mau diedit atau mau dihapus bisa langsung dihapus. Nah, ini untuk cari beasiswanya, misalkan ketik KIP. Nah, langsung ada muncul seperti ini. Nah, kalau udah masuk ke data pendaftaran. Nah, data pendaftaran itu tadi siapa yang baru join? Dani Kurniawan nih. Dia baru join. Lihat dokumennya tadi. Di sini bisa lihat dokumennya. Nah, seperti ini ya. Lalu ini data detailnya yang tadi diisi semua sama beliau. Nah, seperti ini nama, jurusan, tempat tanggal lahir, alamat, sampai dengan beasiswanya. Nah, kalau sudah masuk ke bagian perhitungan. Nah, di perhitungan ini kita pilih nama siswanya dulu nih. Misalkan tadi Dani ya. Nah, Dani Kurniawan. Masukin nilai akademiknya 1 sampai 5. Satu itu 0, 5 itu 100. Artinya dia eh, nilai yang bagus gitu. Misalkan nilainya itu 5, nilai akademiknya penghasilan orang tuanya misalkan 4, lalu di sini KIP, eh, kartu KIP itu di keluarga itu yang udah menerima KIP itu berapa berapa orang. Misalkan tadi kan dia 3 bersaudara, misalkan cuma satu. Kedisiplinan di sekolah berapa nilainya? 5. Ekstrakurikuler misalkan dia nggak ngikutin nih, jarang-jarang 3. Prestasinya bagus 5. Langsung proses penilaian. Nah, di sini udah akan muncul nih hasil pemeringkatan beasiswanya. Mulai dari kriterianya, nilai siswa, gapnya, dan bobot gapnya. Nah, di sini kita nih eh, nilainya nih 5 tambah 4 tambah 1 tambah 5 dibagi 4, 3,475. Nah, nilai akhirnya 3,5 nih totalnya, artinya statusnya seleksinya lolos.
Nah, kalau isi seperti ini di bagian perhitungan, masuklah ke verifikasi data. Nah, kalau sudah diverifikasi data, nah ini kan statusnya masih strip nih, hasil beasiswa, status masih proses verifikasi. Kalau misalkan masih proses verifikasi, diubah aja di statusnya, nanti si bagian si user itu akan ada muncul statusnya tuh. Nah, kalau misalkan cek beasiswa juga sama, nanti di sini berubah, di usernya juga pun berubah. Nah, tadi kan statusnya dia lolos ya seleksinya. Artinya di sini dia diterima. Kalau misalkan tidak, tinggal klik aja tidak, ubah status, di hasil penerimaan tidak diterima. Tadi kan karena diterima, jadi diterima ubah status. Nah, ini seperti ini untuk sistem verifikasi data beasiswa para siswa. Lanjut ke bagian cetak laporan. Di cetak laporan ini ketahuan tuh semuanya dari mulai Aisyah sampai dengan Galuh. Ya, si Dani ini nih ada nih nama, jurusan, hasil prosesnya ini seperti ini dan statusnya itu diterima. Nah, kalau udah tinggal cetak lapor, kalau mau print dicetak laporan. Nah, seperti ini tampilannya. Eh, ini tampilan perintannya seperti ini. Harus tanda tangannya juga kebetulan. Lalu kalau sudah tinggal di print aja atau simpan sebagai PDF ataupun dengan print mesin print ya. Kalau sudah kita akan pergi ke sisi user balik lagi ya untuk melihat statusnya seperti apa. Masuklah lagi ke Dani 123. Nah, kalau sudah lihat di menu status nih, cek status. Masukin namanya Dani Kurniawan. Cek. Nah, karena dia diterima, hasilnya seperti ini. Tapi kalau misalkan tadi statusnya masih diubah proses pengecekan, nanti di sini ke bold nih pengecekan warna hitam di sini. Jadi karena tadi udah statusnya berhasil diterima, artinya bagian ketiga sudah bold hasil penerimaan beasiswa, yaitu selamat Anda menerima beasiswa dari SMK Bina Putra Jakarta. Silakan cek email atau hubungi panitia untuk informasi lebih lanjut. Itulah seperti itu tampilan untuk penerimaan beasiswa dari SMK Bina Putra dari masing-masing sisi admin dan juga sisi siswa.